Halo Hoster People, tahu nggak kalau kamu bisa dapat banyak untung dari membuat portal berita online? Apalagi kalau trafficnya besar, bisa untung banyak nih dari iklan Google. Misalnya aja kayak portal berita Borobudur News. Dalam sehari trafficnya bisa mencapai puluhan ribu. Padahal awalnya website berita ini hanya untuk masyarakat lokal aja. Sekarang udah makin luas aja. Nah, di video kali ini aku bakalan jelasin cara membuat website berita sendiri. Kalau kamu ikutin setiap stepnya ternyata nggak susah kok. Yuk kita mulai! Pertama, tentuin topik utama website berita kamu. Coba riset topik yang belum banyak dibahas oleh website berita mainstream tapi berpotensi mendatangkan banyak pembaca. Misalnya, topik traveling di website berita mainstream belum banyak nih yang ngebahas. Kamu bisa ambil peluang ini buat website berita traveling. Atau topik tentang info update di wilayah kamu, terus keuangan, teknologi, parenting, edukasi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, tentuin nama domain. Domain digunakan supaya pengunjung bisa mengakses website berita kamu. Buatlah nama website yang unik dan mudah diingat, misalnya www.beritawisata.com, www.infoliburan.online, dan lainnya. Ada banyak domain unik yang bisa kamu pakai loh, jadi nggak cuma .com aja. Misalnya di Niaga Hoster ada banyak pilihan domain terlengkap untuk website berita kamu. Kamu tinggal pilih dan juga cek ketersediaannya. 3. Pilih hosting terbaik. Setelah cek domain, lanjut kamu perlu pilih layanan web hosting untuk menyimpan file website secara online. Pastikan kamu pakai jenis hosting yang aman dan kapasitasnya cukup untuk traffic website berita. Nah, di Niaga Hoster ada banyak jenis dan juga paket layanan hosting yang ditawarkan. Kalau untuk website berita, aku saranin untuk pakai jenis cloud hosting. Soalnya punya kapasitas memori dan juga kecepatan yang lebih oke. Jadi, website berita kamu nanti bisa online terus. Yang keempat, install WordPress. Setelah beli domain dan juga hosting, kamu tinggal install WordPress. Kalau pakai layanan dari Niaga Hoster, install WordPress bakalan lebih gampang. Tinggal sekali klik aja, WordPress langsung keinstall. 5. Install tema WordPress. Kalau udah install WordPress dan juga login ke akun website kamu, sekarang saatnya install tema yang sesuai. Caranya, pilih menu Appearance, klik Theme, dan klik Add New. Kamu bisa cari tema yang kamu mau di kolom pencarian, terus klik Install dan Activate. Oh ya, ada banyak tema WordPress untuk website berita yang bisa kamu install, misalnya Newsmax, Human, ColorMax, dan lainnya. 6. Pasang plugin penting. Kamu bisa nambahin fitur menarik sesuai kebutuhan website berita, misalnya plugin media sosial untuk bikin tombol share ke media sosial. Nah, kalau kamu bingung mau pasang plugin apa aja, seenggaknya pasang plugin berikut ini. Yang pertama, plugin SEO. Biar website berita kamu gampang ditemukan di Google, kamu bisa install plugin Yoast SEO. Yang kedua, plugin keamanan. Biar website berita kamu makin aman dari serangan hacker, kamu bisa install plugin Defender Security. Yang ketiga, plugin backup. Semisal website kamu kena hack dan file-filenya rusak, kamu bisa nggak terlalu panik karena kamu punya backupnya. Nah, kamu bisa download plugin Backup Buddy. Yang keempat, plugin media sosial. Biar pengunjung bisa share berita yang mereka baca ke orang lain di media sosial mereka. Jadi, website kamu bakalan lebih rame. Nah, kalau udah install plugin, sekarang waktunya untuk bikin konten yang berkualitas. Nggak ada yang lebih penting dari website berita selain konten yang berkualitas. Tapi, konten seperti apa sih yang disebut berkualitas? Konten berkualitas adalah konten yang lengkap dan mampu menjawab pertanyaan pengunjung website. Nah, ada banyak tips untuk membuat konten berkualitas. Aku udah bikin artikelnya, untuk linknya kamu bisa cek di deskripsi. Next, 8. Kamu perlu optimasi SEO. Selain pasang plugin SEO tadi, masih ada banyak langkah yang perlu kamu lakukan untuk meningkatkan kualitas SEO website berita. Kenapa sih perlu optimasi SEO website? Alasannya, optimasi SEO itu bisa bikin website kamu muncul di halaman pertama Google. Kalau udah muncul di halaman pertama, kamu bisa dapat lebih banyak traffic. Terus, optimasi SEO juga bisa digunakan secara jangka panjang. Jadi, website berita kamu bisa tetap eksis.
Buat lebih lengkapnya, aku udah tulis di ebook optimasi SEO dari Niaga Hoster. Tenang aja, gratis kok. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Next, 9. Jangan lupa untuk optimasi kecepatan website. Kecepatan website itu penting banget. Kalau website kamu loadingnya lama, pengunjungnya bisa langsung ninggalin website kamu. Nah, cara optimasi kecepatan itu cukup banyak. Mulai dari pakai hosting yang fitur kecepatan tercanggih, aktivasi caching, optimasi gambar, dan lainnya. Panjang banget sih kalau misalnya dijelasin di sini. Nah, kamu bisa baca di e-booknya. Linknya juga udah aku taruh di deskripsi. Terakhir, optimasi website mobile friendly. Menurut survei, ternyata lebih dari 50% orang mengakses internet lewat smartphone. Kalau website berita kamu nggak bisa diakses lewat mobile, ya kelar deh website berita kamu. Kamu bakalan kehilangan banyak potensi traffic. Nah, makanya optimasi website mobile friendly itu penting banget. Ada banyak banget nih caranya, mulai dari install tema yang responsif, optimasi gambar, buat menu yang simpel, dan masih banyak lagi. Oh iya, aku udah bikin video tutorial optimasi website mobile friendly, langsung cek aja ya. Nah, itu tadi cara membuat website berita. Nggak terlalu sulit kan? Kalau udah berhasil bikin website berita, kamu bisa loh dapat penghasilan dari endorse dan iklan dari Google AdSense. Menarik kan? Oke, segitu dulu aja panduan cara membuat website berita dari aku. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, terus follow semua sosial media Niaga Hoster biar kamu tetap dapat update info keren lainnya. Sampai jumpa lagi!